Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Jambi jurusan keperawatan gigi. Hari ini Bapak akan membahas tentang evaluasi, dimana kalau kita flashback ke belakang, kita sudah mempelajari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang evaluasi. Let's do it. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me Kita bahas lebih jauh tentang evaluasi. Kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari evaluasi. Banyak pengertian evaluasi, yang salah satunya adalah evaluasi suatu penilaian hasil dan proses, di mana penilaian hasil itu adalah untuk menentukan sejauh mana keberhasilan yang telah kita capai sebagai output atau keluaran dari tindakan yang kita telah lakukan. Sedangkan evaluasi proses itu adalah untuk mengetahui apakah ada kekeliruan di dalam tahapan proses yang telah kita lakukan, baik itu proses pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi maupun evaluasi itu sendiri. Apa sih tujuan evaluasi itu? Nah, evaluasi itu sangat penting. Evaluasi bertujuan, yang pertama ada 3 tujuan dari evaluasi. Yang pertama, kita untuk mengetahui apakah rencana tindakan yang kita lakukan, rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang kita berikan itu bisa diakhiri. Yang kedua, pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang kita berikan apakah perlu dilakukan modifikasi untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Yang ketiga, apakah pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang telah kita berikan itu perlu diteruskan lagi, ya, maka perlu dilakukan evaluasi. Nah, kalau evaluasi kita telah mencapai tujuan yang telah optimal, maka kita bisa mengakhiri pelayanan yang telah kita berikan. Tetapi kalau belum optimal atau masih terdapat kendala-kendala, perlu kita lakukan modifikasi dan kita teruskan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sehingga mendapat hasil yang lebih optimal. Nah, cara kita melakukan evaluasi itu ialah kita baca kembali diagnosa kita baca kembali rencana yang telah kita buat, kita baca kembali intervensi yang telah kita lakukan. Nah, kita untuk melihat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau berjalan lancar. Yang kedua, kita melakukan identifikasi tolak ukur, apakah tolak ukur yang telah kita tetapkan itu kita sudah capai, ya. Nah, di dalam identifikasi tolak ukur ini ada 3 proses yang perlu kita lakukan, yaitu evaluasi struktur, evaluasi proses, dan evaluasi akhir. Evaluasi hasil, ya. Evaluasi hasil ini adalah kita melihat ya sejauh mana respon pasien, apakah dia puas atau tidak. Kemudian kita lihat lagi, ya, kita bisa melakukan wawancara kepada klien, ya, atau pasien yang telah kita berikan pelayanan, apakah sudah memuaskan atau belum. Dan kita juga bisa mengecek kembali apakah tolak ukur yang telah kita tetapkan telah kita capai secara optimal, ya. Jadi ini penting sekali juga kita melihat respon pasien, ya. Terkadang kita kalau melihat
tindakan yang telah kita berikan sudah tercapai atau belum, karena pandangan kita ya itu biasanya kita belum begitu objektif. Kita merasa bahwa pencapaian tindakan yang telah kita lakukan itu sudah selesai, tetapi belum tentu terhadap pandangan pasien. Nah, maka perlu itu kita melakukan wawancara kepada pasien, bertanyakan apakah selama proses pelayanan yang telah kita berikan itu sangat memuaskan atau tidak memuaskan ya. Nah, itu sebagai masukan sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal ya. Ukuran pencapaian target ya, ukuran pencapaian keberhasilan suatu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yaitu ada 3 ya. Yaitu masalah teratasi sebagian, kemudian masalah tidak teratasi. Macam-macam evaluasi itu ada 2, yaitu evaluasi proses dan evaluasi akhir. Evaluasi proses itu disebut dengan evaluasi sumatif ya. Sumatif bukan sumanto, sumatif. Kemudian yang kedua, evaluasi akhir itu disebut juga dengan formatif. Nah untuk yang beda kedua proses evaluasi ini, kedua evaluasi ini bisa kita pahami. Kalau yang evaluasi sumatif itu ada prosesnya, bagaimana kita cek kembali ya proses-proses yang telah kita lakukan apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kalau formatif itu apakah itu proses tahapan akhir ya yang kita lakukan untuk melihat apakah pencapaian tolak ukur yang telah kita tetapkan sudah berjalan dengan baik ya. Untuk metode evaluasi itu banyak caranya. Pertama, kamu bisa observasi langsung ya, kamu bisa baca kembali laporan kamu ya apakah sudah baik atau belum. Kamu bisa melakukan wawancara kepada pasien terhadap pelayanan asuhan yang telah kamu berikan ya. Kemudian yang terakhir adalah bisa lakukan dengan cara simulasi. Nah, dengan cara simulasi ini adalah itu bisa kamu lakukan dengan cara pasien untuk bisa melakukan suatu simulasi ya. Misalnya ya cara menyikat gigi. Nah, kita bisa melakukan simulasi kembali kepada pasien bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, sehingga kita dapat melakukan penilaian evaluasi terhadap perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku mungkin hanya itu yang bisa Bapak jelaskan. Untuk kalian lebih paham lagi, kalian bisa baca PPT yang telah Bapak share di grup. Kemudian kalian juga bisa baca modulnya ya. Kalian juga bisa baca di sumber-sumber lain ya. Karena sekarang era digital ya, tidak ada batasan untuk kita menggapai atau mencari informasi, sehingga tidak susah lagi kalau kita mau mencari lebih dan lebih ya. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan ya. Jangan keluar rumah kalau tidak mendesak sekali. Mana kau nong? Nyaman kau. Nak siram kau udah bilang dalam rumah masih nggak nak keluar. Ini lagi ganti-ganti ban. Masuk dalam. Jangan nak keluar. Corona. Ini nak ngumpul-ngumpul. Habis kena siram. Celaka. Ya, social distancing, physical distancing. Ayo, Pak. Dan jaga daya tahan tubuh ya, makan dan jangan lupa berolahraga ya. Meski kita work from home ya, study from home, jangan lupa untuk berolahraga ya, karena nanti ketika corona sudah berlalu dan mudah-mudahan cepat berlalu, nah tetapi keadaan fisik kita tidak sehat, yaitu
kita bisa obesitas ya, kemudian kita kelebihan berat badan. Nah, dari itu jaga kesehatan, olahraga yang terpenting juga ya. Oke, selamat jumpa dan selamat bertemu kembali di kampus ya. Bapak harap kita bisa bertatap muka sehingga proses belajarnya lebih efektif ya. Saya akhiri, Bapak akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.